Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Putri Aulia dengan NIM 253141052. Mahasiswa Program Studi PGMI kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Fikih, sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pemahaman serta hasil analisis saya terhadap setiap soal yang telah diberikan berdasarkan sumber-sumber yang relevan dan pemahaman yang telah saya pelajari. Selanjutnya, saya akan mulai pembahasan pada soal yang pertama. Soal nomor 1. Perbedaan hukum membaca basmalah sebelum Al-Fatihah. Perbedaan pendapat ulama tentang bacaan basmalah terjadi karena perbedaan cara mereka memahami dalil. Mazhab Syafi'i menganggap basmalah sebagai bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga wajib dibaca. Mazhab Hanafi menganggapnya sunnah dan dibaca secara perlahan. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, sehingga tidak dianjurkan dalam sholat wajib. Dari perbedaan ini, saya memahami bahwa perbedaan mazhab merupakan hasil ijtihad yang harus dihormati, sehingga umat Islam perlu bersikap toleran dan tetap menjaga persatuan. Saya melihat bahwa perbedaan ini justru menjadi bukti keluasan ilmu dalam Islam, bukan sebuah kelemahan. Dari materi ini saya belajar bahwa sebagai seorang muslim, kita harus menghargai perbedaan yang masih memiliki dasar syariat yang kuat. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa yang lebih penting dalam sholat adalah menjaga kekhusyukan, keikhlasan, dan saling menghormati sesama muslim yang mungkin memiliki praktik ibadah yang berbeda sesuai mazhab yang mereka ikuti. Soal nomor 2. Orang yang berhak memandikan jenazah dan kain kafan. Dalam Islam, jenazah laki-laki pada dasarnya dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan untuk menjaga kehormatan dan aurat. Namun, suami boleh memandikan istrinya dan sebaliknya. Yang paling berhak adalah keluarga terdekat yang memahami tata cara pemulasaraan jenazah. Selain itu, orang yang memandikan jenazah harus beragama Islam, baligh, berakal, amanah, dan mengetahui tata caranya. Untuk kain kafan, laki-laki disunahkan 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis karena membutuhkan penutupan yang lebih sempurna. Menurut saya, aturan mengenai orang yang paling berhak memandikan jenazah menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan manusia. Kehormatan seseorang tidak hanya dijaga ketika masih hidup,
tetapi juga meninggal dunia. Saya memahami bahwa ketentuan berdasarkan jenis kelamin dan hubungan kekerabatan dibuat untuk menjaga aurat serta menghormati jenazah. Selain itu, perbedaan jumlah lapisan kain kafan antara laki-laki dan perempuan menurut saya menunjukkan perhatian Islam terhadap kesopanan dan perlindungan martabat manusia. Dari materi ini saya belajar bahwa mengurus jenazah bukan sekedar tradisi atau kewajiban sosial, melainkan bentuk penghormatan terakhir kepada sesama muslim yang memiliki nilai ibadah yang sangat besar. Nomor 3, indikator kewajiban zakat mal. Zakat mal memiliki beberapa syarat penting. Pertama, harta itu harus dimiliki secara penuh atau milkah at-tammah. Kedua, harta tersebut berkembang atau memiliki potensi bertambah nilainya. Yang ketiga, mencapai nisab atau batas minimal harta yang wajib dizakati. Keempat, telah mencapai haul, yaitu dimiliki selama 1 tahun hijriyah untuk jenis harta tertentu. Nah, menurut saya itu syarat-syarat ini menunjukkan bahwa Islam mewajibkan zakat kepada orang yang benar-benar memiliki kemampuan ekonomi. Selain itu, saya berpendapat bahwa syarat-syarat zakat mal seperti kepemilikan penuh, berkembang, mencapai nisab, dan haul menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan dalam menetapkan suatu kewajiban. Saya memahami bahwa tidak semua orang mewajibkan membayar zakat karena kondisi ekonomi setiap orang itu berbeda-beda. Dengan adanya syarat-syarat tersebut, zakat hanya dibebankan kepada mereka yang benar-benar mampu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan sosial antara sesama manusia. Saya juga melihat bahwa zakat itu dapat menjadi sarana pemerataan kesejahteraan dan membantu mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, zakat memiliki nilai spiritual sekaligus nilai kemanusiaan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Soal nomor 4. Syarat wajib haji. Seseorang wajib berhaji apabila beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu atau istitoah. Kemampuan ini biasanya bukan hanya memiliki biaya, tetapi juga sehat secara fisik dan memiliki jaminan keamanan selama perjalanan. Jadi, Islam tidak membebani seseorang yang belum memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, menurut pendapat pribadi saya, syarat wajib haji terutama kemampuan atau istitoah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan dan tidak
memberatkan umatnya. Seseorang tidak diwajibkan berhaji apabila belum memiliki kemampuan fisik, finansial, maupun keamanan yang memadai. Dari ketentuan ini, saya memahami bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya dalam menjalankan ibadah. Selain itu, saya juga belajar bahwa ibadah haji bukan hanya tentang keinginan untuk pergi ke tanah suci, tetapi juga tentang kesiapan dan tanggung jawab. Menurut saya, seseorang harus memastikan bahwa kebutuhan dirinya dan keluarganya tetap terpenuhi sebelum berangkat haji. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara ibadah dan tanggung jawab sosial. Soal nomor 5. Metode penetapan fatwa dan kedudukan fatwa MUI. Metode tarjihi digunakan untuk memilih pendapat ulama yang paling kuat. Metode ilhaqi digunakan dengan menganalogikan masalah baru kepada kasus yang sudah ada hukumnya. Sedangkan ijtihad insya'i digunakan untuk persoalan yang benar-benar baru, sehingga memerlukan perumusan hukum baru. Saya juga memahami bahwa fatwa MUI tidak mengikat secara hukum negara karena bukan peraturan perundang-undangan, tetapi tetap memiliki pengaruh besar karena menjadi pedoman bagi masyarakat muslim. Selain itu, menurut pendapat pribadi saya tentang metode tarjihi, ilhaqi, dan ijtihad insya'i menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Saya memahami bahwa kehidupan manusia selalu mengalami perubahan dan muncul berbagai persoalan baru yang mungkin belum pernah dibahas secara langsung oleh ulama terdahulu. Oleh karena itu, diperlukan metode-metode ijtihad agar hukum Islam tetap relevan tanpa keluar dari prinsip Al-Quran dan hadis. Menurut saya, keberadaan metode ini membuktikan bahwa Islam bukan agama yang kaku, tetapi agama yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan. Dari materi ini saya belajar bahwa para ulama memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang teguh pada sumber hukum Islam yang utama.